Pernah nggak kamu merasa hidupmu seperti selalu diselamatkan di detik terakhir? Masalah datang besar, tapi anehnya tidak pernah benar-benar menjatuhkan. Atau rezeki terasa seperti ditarik dari arah yang tak terlihat. Bukan deras, tapi pasti ada. Kalau iya, dan wetonmu pahing, maka video ini bukan kebetulan kamu temukan. Karena dalam primbon Jawa kuno, pahing bukan sekedar hari pasar. Ia adalah simpul energi keras, energi yang bisa menjadi pelindung atau justru menjadi beban seumur hidup. Tergantung satu hal yang jarang dibicarakan, benda suci yang menyertainya. Banyak orang pahing tidak sadar, mereka punya aura kuat, tapi tidak terkunci. Akibatnya apa? Hidup sering jadi sasaran iri, energi gampang terkuras, dan keberuntungan yang seharusnya menetap malah lewat begitu saja. Primbon tidak pernah mengajarkan kekuatan tanpa media. Setiap energi besar harus punya saluran. Dan untuk pahing, saluran itu sering berupa benda-benda suci tertentu yang selama ini dianggap remeh atau disalahpahami sebagai jimat murahan. Padahal sebenarnya, benda-benda ini bukan untuk memanggil makhluk apapun, bukan untuk pesugihan, bukan pula untuk pamer spiritual. Fungsinya satu, menjaga agar energi pahing tidak liar, menarik perlindungan, mengunci keberuntungan, dan membuat hidup lebih aman secara batin. Di video ini, kita tidak akan membahas mitos kosong. Kita akan mengurai cara pandang primbon Jawa yang jarang dijelaskan. Mengapa pahing selalu dikaitkan dengan logam tua, kayu tertentu, kain polos, dan benda-benda yang terlihat sederhana, namun dipercaya mampu menjadi jangkar energi. Dan yang paling penting, kenapa salah memilih benda justru bisa membuat hidup terasa berat tanpa sebab? Kalau kamu merasa hidupmu sering ditahan dari kejatuhan, atau justru merasa rezekimu selalu hampir tapi tidak menetap, video ini bisa jadi potongan puzzle yang hilang. Sebelum lanjut, saya ingin tahu satu hal. Tulis di komentar sekarang, saya pahing. Atau kalau kamu bukan pahing tapi penasaran, tulis saja ingin tahu. Klik like kalau kamu percaya bahwa primbon bukan klinik, tapi ilmu membaca keseimbangan hidup. Dan pastikan kamu subscribe, karena di channel ini, kita tidak membahas primbon untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat hidup lebih waspada, lebih selaras, dan lebih tenang. Sekarang, kita mulai dari satu pertanyaan paling penting. Mengapa pahing tidak pernah dilepaskan dari benda-benda suci sejak zaman leluhur? Banyak orang pahing mengira pahing hanyalah hitungan hari dalam kalender Jawa, sekadar hari pasar yang muncul setiap 5 hari sekali, dan mungkin mereka merasa, itu biasa saja. Padahal dalam primbon Jawa kuno, pahing bukan hari biasa. Ia adalah gerbang energi yang sangat kuat, sebuah titik di mana kosmos dan manusia bertemu dalam frekuensi khusus. Orang yang terlahir di pahing membawa aura yang berbeda. Ada kekuatan yang tampak seperti magnet, namun juga berpotensi liar. Energi ini bisa melindungi, tapi juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan jika tidak diarahkan dengan benar. Sederhananya, orang pahing itu seperti pedang bermata ganda, kuat, tajam, tapi harus ditempatkan di sarung yang tepat agar tidak melukai dirinya sendiri. Primbon menekankan bahwa energi pahing tidak berdiri sendiri. Ia selalu berinteraksi dengan benda, lingkungan, dan niat manusia. Seorang pahing tanpa jangkar energi akan mudah kehilangan aura positifnya. Mereka sering merasakan hal-hal aneh, masalah muncul tiba-tiba, rezeki terasa dekat tapi selalu lolos, atau orang-orang di sekitarnya kadang sulit dipercaya. Semua itu bukan kebetulan, melainkan konsekuensi dari energi yang tidak stabil. Disinilah benda-benda suci berperan. Dalam primbon, benda-benda tertentu, bukan sembarang jimat, berfungsi sebagai media untuk menyalurkan energi pahing. Dengan benda yang tepat, aura pahing bisa diikat agar tetap kuat dan stabil. Tanpa benda ini, energi cenderung mengalir liar, mudah terserap orang lain, atau justru memantul dan membuat si pahing sendiri merasa terganggu. Pahing juga terkenal dengan energi protektifnya. Mereka yang memahami primbon tahu bahwa pahing mampu menarik perlindungan dari alam semesta. Namun proteksi ini bukan otomatis. Ia membutuhkan keselarasan dengan niat, perilaku, dan benda yang mendukung. Tanpa keselarasan, energi protektif bisa tidak aktif atau bekerja setengah hati, sehingga perlindungan yang seharusnya datang tidak maksimal. Selain itu, primbon menjelaskan bahwa pahing memiliki hubungan khusus dengan perputaran kehidupan sehari-hari. Hari pahing bisa digunakan untuk memulai usaha, melakukan ritual kecil, atau mengambil keputusan penting. Tapi jika dilakukan sembarangan tanpa memahami prinsip energinya, bisa menimbulkan ketidakstabilan dalam hidup. Misalnya, keputusan yang diambil saat energi pahing sedang tidak terkunci bisa membuat usaha gagal atau konflik muncul tanpa sebab. Satu hal yang sering dilupakan, pahing itu bukan sekedar energi individual,
tapi juga energi kolektif. Orang Pahing membawa pengaruh pada lingkungan sekitarnya, terutama orang-orang dekat. Jika mereka menjaga keseimbangan, lingkungan ikut stabil. Tapi jika aura Pahing terganggu, orang-orang di sekitarnya bisa merasakan ketegangan, kesialan kecil atau konflik yang tidak jelas asalnya. Inilah mengapa leluhur menekankan pentingnya benda suci sebagai jangkar, karena benda ini tidak hanya melindungi individu, tapi juga menjaga harmoni di sekelilingnya. Singkatnya, Pahing adalah energi kuat, protektif, tapi rawan terganggu. Tanpa kesadaran akan kekuatannya, banyak Pahing yang merasa hidupnya tidak pernah stabil. Namun bagi yang memahami, Pahing adalah mata air energi yang bisa menarik perlindungan, keberuntungan, dan ketenangan batin. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam tentang benda-benda suci yang berperan sebagai saluran energi Pahing, bagaimana cara memilihnya, dan kenapa benda yang salah justru bisa menimbulkan masalah. Dalam Primbon Jawa, energi yang bekerja kuat tidak selalu terlihat secara kasat mata. Justru, tanda paling jelas dari energi Pahing yang aktif sering muncul dalam bentuk kejadian sehari-hari yang dianggap biasa. Padahal, jika diperhatikan dengan jujur, polanya sangat konsisten. Tanda pertama adalah orang mudah merasa nyaman saat berada di dekatmu. Bukan hanya pasangan, tapi juga keluarga, teman, bahkan orang yang baru dikenal. Percakapan mengalir tanpa dipaksa. Keheningan tidak terasa canggung. Dalam Primbon, ini disebut adem ayem aura. Energi Pahing yang aktif memancarkan ketenangan yang membuat orang lain menurunkan pertahanan emosinya. Tanda kedua, kamu sering menjadi tempat curhat tanpa diminta. Banyak pemilik energi Pahing mengalaminya. Orang datang membawa cerita, luka, bahkan rahasia yang tidak mereka ceritakan ke siapapun. Ini terjadi karena batin orang lain merasakan aman. Namun ingat, ini bukan karena kamu paling bijak, melainkan karena energimu mampu menampung tanpa menghakimi. Tanda ketiga adalah hubunganmu cenderung bertahan lama, meski tidak selalu mulus. Cinta yang dipengaruhi energi Pahing jarang berakhir cepat. Putus pun sering meninggalkan jejak emosional yang panjang. Dalam Primbon Jawa, ini dikenal sebagai sambung rasa. Ikatan batin terbentuk lebih dulu, baru kemudian perasaan menyusul. Tanda keempat, konflik sering mereda setelah kamu terlibat. Bukan karena kamu selalu benar, tapi karena kehadiranmu menurunkan ketegangan. Kata-katamu sederhana, bahkan terkadang tidak memberi solusi langsung, tapi suasana berubah. Energi Pahing bekerja sebagai penyeimbang, bukan penguasa. Namun ada tanda kelima yang sering diabaikan dan justru paling penting. Kamu sering merasa lelah secara batin tanpa sebab jelas. Ini sinyal kuat bahwa energi Pahingmu aktif tapi tidak terjaga. Kamu menyerap terlalu banyak emosi orang lain. Kamu memendam lebih banyak daripada yang kamu keluarkan. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat hubungan terasa berat, bukan harmonis. Primbon Jawa mengingatkan, ketika Pahing tidak disadari, ia berubah dari berkah menjadi beban. Bukan karena energinya buruk, tapi karena pemiliknya lupa melindungi diri sendiri. Jika beberapa tanda ini terasa sangat dekat dengan hidupmu, jangan panik. Itu bukan pertanda sial. Justru itu tanda bahwa kamu memiliki potensi besar untuk membangun hubungan yang dalam dan tahan lama, asal energinya diselaraskan dengan benar. Berikutnya kita akan membahas apa yang harus dilakukan ketika energi Pahing sudah aktif, agar cinta tidak berubah menjadi pengorbanan tanpa batas. Dalam Primbon Jawa, energi tidak pernah disuruh dibangunkan secara paksa. Energi hanya bisa diselaraskan, termasuk energi Pahing. Banyak orang keliru, mereka ingin menarik cinta, tapi lupa menjaga keseimbangan batin. Akibatnya, hubungan yang awalnya hangat perlahan berubah jadi melelahkan. Langkah pertama dalam menyelaraskan energi Pahing adalah menata ucapan. Primbon menempatkan lisan sebagai pintu utama energi. Ucapan yang kasar, mengeluh berlebihan atau sering menyalahkan pasangan akan langsung mengaburkan aura Pahing. Karena energi ini sensitif terhadap getaran suara, maka orang Pahing dianjurkan menahan kata di saat emosi naik, terutama pada hari Pahing itu sendiri. Langkah kedua adalah mengatur batas emosional. Ini bagian tersulit. Pemilik energi Pahing cenderung memberi tanpa sadar, mendengarkan, menenangkan, menanggung. Dalam Primbon, ini disebut ngemong kebablasan. Padahal Pahing tidak diciptakan untuk memikul semua luka orang lain. Cinta yang sehat tetap butuh jarak batin agar energi tidak bocor. Langkah ketiga adalah menjaga keselarasan waktu. Primbon Jawa sangat menekankan irama. Orang dengan energi Pahing disarankan tidak mengambil keputusan besar saat batin sedang panas, meski niatnya baik. Diam sejenak justru memperkuat hasil. Pahing bekerja kuat saat kesabaran mendahului tindakan.
Langkah keempat adalah membersihkan batin secara sederhana, bukan ritual rumit. Cukup meluangkan waktu menyendiri, menenangkan pikiran, dan mengikhlaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Primbon menyebut ini ngendap rasa. Saat batin tenang, energi pahing kembali ke bentuk alaminya, hangat, stabil, dan meneduhkan. Namun ada satu kunci yang jarang dibahas. Energi pahing tidak akan selaras jika kamu tidak jujur pada perasaan sendiri. Banyak hubungan rusak bukan karena kurang cinta, tapi karena terlalu lama memendam. Pahing menyukai kejujuran batin, menyimpan luka justru membuat energi ini berbalik menekan pemiliknya. Primbon Jawa mengingatkan, cinta iku kudu nguwongke awak dewe disik. Cinta harus memanusiakan diri sendiri lebih dulu. Saat energi pahing selaras, hubungan tidak selalu tanpa masalah. Tapi setiap masalah punya jalan pulang. Tidak meledak, tidak saling menguras. Dan selanjutnya, kita akan membahas kesalahan paling fatal yang sering dilakukan pemilik energi pahing. Kesalahan yang membuat cinta yang seharusnya harmonis justru berakhir menyakitkan. Sampai di sini kita sudah memahami bahwa pahing bukan sekedar hari biasa, dan benda suci bukan jimat. Sekarang pertanyaan pentingnya, bagaimana benda-benda itu bekerja? Bagaimana mereka hidup dan menyatu dengan energi pahing? Dalam Primbon Jawa, benda suci tidak aktif secara otomatis. Mereka hanyalah media pasif yang menunggu frekuensi yang selaras dari pemiliknya. Tanpa pemilik yang tepat, benda itu hanyalah kayu, logam, kain, atau batu biasa. Energi hanya mengalir jika ada niat, konsistensi, dan interaksi batin yang benar. 1. Niat bersih adalah kunci. Setiap benda suci memiliki frekuensi yang merespons niat manusia. Jika pemiliknya penuh keraguan, ego, atau niat buruk, benda tidak akan menyalurkan energi dengan benar. Pahing membutuhkan niat yang jelas, murni, dan konsisten. Contohnya seorang pahing yang memiliki kayu timoho untuk menyeimbangkan aura. Jika ia menggunakan kayu itu hanya untuk pamer atau mencari hoki cepat, energi kayu tidak terserap, aura pahing tetap panas dan liar. Jika niatnya tulus untuk melindungi diri, menjaga keseimbangan, dan meningkatkan keberuntungan secara alami, benda itu menjadi hidup, seolah mengerti dan menyalurkan energi dengan sempurna. 2. Konsistensi pemilik. Benda suci juga merespons ritme dan konsistensi pemilik. Energi pahing yang stabil membutuhkan rutin dan kebiasaan. Menyimpan benda di tempat yang tetap dan bersih, tidak sering dipindah-pindah atau dipamerkan, memperhatikan benda secara halus, kadang cukup menyentuh, kadang cukup menatap dengan penuh kesadaran. Konsistensi ini membuat benda seperti terhubung dengan aura pemilik, sehingga energi pahing tidak bocor dan tetap kuat. 3. Benda sebagai saluran energi. Benda-benda suci bekerja seperti transformator energi. Logam tua menahan dan menstabilkan energi panas. Kayu bertuah menyeimbangkan frekuensi, mengubah panas menjadi stabil. Batu alam menancapkan energi ke bumi, menjaga grounding. Kain menutup aura, mencegah kebocoran energi. Jika benda-benda ini dipadukan dengan niat dan konsistensi, aura pahing menjadi aman, kuat, dan harmonis dengan lingkungan sekitar. Tanpa benda, energi tetap ada, tapi liar dan mudah terserap orang lain atau malah memantul, sehingga membuat pemilik merasa hidupnya berat. 4. Mengaktifkan energi benda. Primbon Jawa menekankan beberapa langkah sederhana untuk menghidupkan benda. Sentuhan dan pengakuan, menyentuh benda sambil membayangkan energi pahing mengalir melalui benda itu. Niat yang jelas, memvisualisasikan tujuan, perlindungan, kestabilan, dan keberuntungan. Ritual ringan, misalnya meletakkan benda di tempat yang bersih atau menaruhnya di arah tertentu sesuai primbon. Pemeliharaan energi, menjaga benda tetap bersih, tidak dipindah sembarangan, dan dihormati. Langkah-langkah ini bukan mantra atau sulap. Mereka hanyalah cara manusia dan benda menyelaraskan energi, sehingga pahing benar-benar mendapatkan perlindungan dan keberuntungan yang dijanjikan. 5. Peran emosi dan lingkungan. Energi pahing dan benda suci sangat sensitif terhadap emosi pemilik dan lingkungan sekitar. Saat pemilik marah, cemas, atau takut, energi bisa terganggu meski benda ada. Saat lingkungan dipenuhi energi negatif, misal konflik, iri, atau keserakahan, benda akan bekerja lebih keras untuk menjaga aura pahing tetap stabil.
Ini berarti benda suci tidak bisa menggantikan tanggung jawab manusia. Ia hanya memperkuat dan menyalurkan energi yang sudah ada. Kalau pemiliknya lalai atau emosinya tidak terkontrol, efek benda akan berkurang. 6. Hasil akhir benda hidup. Jika semua prinsip dijalankan dengan benar, aura pahing terasa lebih kuat, stabil, dan aman. Perlindungan terhadap energi negatif terasa nyata. Rizki dan peluang datang terasa lebih pasti dan tidak gampang hilang. Lingkungan sekitar menjadi lebih harmonis karena aura pemilik menyebar stabilitas. Benda suci hidup bukan karena memiliki roh atau jin, tapi karena menjadi saluran yang aktif menyalurkan energi pahing melalui keselarasan antara benda dan pemiliknya. Benda suci untuk pahing bekerja jika 3 elemen ini selaras. Niat pemilik yang bersih dan murni, konsistensi dalam merawat dan menyelaraskan benda, pemahaman energi pahing sebagai kekuatan yang membutuhkan saluran. Jika salah satu elemen hilang, benda tidak hidup, aura pahing tidak stabil, dan keberuntungan pun tidak maksimal. Dengan memahami prinsip ini, setiap benda menjadi teman spiritual yang nyata, bukan sekedar dekorasi atau simbol kosong. Setelah memahami energi pahing, peran benda suci dan cara benda itu hidup bersama aura pemiliknya, sekarang saatnya melihat apa yang terjadi ketika semua elemen ini bersinergi. Disinilah hasil nyata mulai terasa. Perlindungan dan keberuntungan yang bukan sekedar mitos, tapi fenomena energi yang bisa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perlindungan nyata yang dirasakan. Pahing adalah energi kuat yang bersifat protektif, tapi tanpa saluran, yaitu benda suci, perlindungan itu tidak stabil. Saat benda-benda selaras dihadirkan dengan niat dan konsistensi, aura pahing menjadi seperti perisai tak terlihat. Efek yang muncul bisa berbeda-beda, tergantung situasi dan lingkungan. Konflik di sekitar mulai terasa mudah dihindari. Orang-orang dengan niat buruk sulit mempengaruhi emosi pemilik pahing. Situasi negatif yang biasanya menimbulkan ketegangan, kini terasa lebih ringan atau bahkan bisa dikelola. Primbon Jawa menekankan bahwa perlindungan ini bukan sihir instan, tapi hasil dari penyaluran energi yang harmonis. Aura pahing, ketika stabil, secara alami menarik frekuensi positif dan menolak frekuensi negatif. Inilah sebabnya banyak orang pahing yang memanfaatkan benda suci merasa lebih aman dan tenang meski dunia di sekitarnya penuh ketidakpastian. 2. Rizki dan kesempatan yang mengalir. Benda suci dan pahing bukan hanya soal perlindungan, tapi juga tentang kesempatan dan rizki. Energi pahing yang diarahkan dengan benar bertindak seperti magnet tak terlihat yang menarik peluang. Rizki mungkin tidak datang deras secara instan, tapi terasa stabil dan pasti. Peluang kerja, bisnis, atau kerjasama sering muncul pada momen yang tepat. Masalah finansial yang dulu terasa berat, kini bisa teratasi satu persatu dengan lebih mudah. Ini bukan kebetulan. Primbon Jawa menekankan bahwa energi pahing yang selaras dengan benda suci menciptakan frekuensi alami di mana alam semesta menyesuaikan situasi agar pemilik bisa meraih manfaatnya. Orang yang tidak memahami prinsip ini mungkin menganggap keberuntungan itu datang karena nasib baik, padahal hasil dari harmonisasi energi. 3. Aura yang kuat dan disegani. Benda suci yang selaras dengan pahing juga membuat aura pemilik menjadi lebih tegas dan wibawa. Orang-orang di sekitar sering merasakan ketenangan atau hormat. Pemilik pahing menjadi lebih percaya diri tanpa harus bersikap agresif. Energi ini bisa membantu dalam negosiasi, membangun relasi, atau menghadapi situasi sulit. Ini adalah salah satu efek paling halus tapi penting. Energi yang terlihat melalui aura, bukan kata-kata, memberi kekuatan psikologis sekaligus spiritual. 4. Perlindungan lingkungan sekitar. Energi pahing yang stabil bukan hanya mempengaruhi pemilik, tapi juga lingkungan sekitarnya. Primbon Jawa menjelaskan, pahing memiliki sifat kolektif, artinya energi yang harmonis dapat menyebar. Keluarga, teman, atau rekan kerja merasakan aura tenang pemilik. Konflik di rumah atau di kantor cenderung lebih mudah diredakan. Orang-orang yang sebelumnya sulit diajak kerjasama menjadi lebih kooperatif. Benda suci berperan sebagai penyalur dan penguat energi ini, sehingga harmonisasi tidak hanya dirasakan oleh pemilik, tapi juga orang-orang di sekitarnya. 5. Efek jangka panjang. Keuntungan terbesar dari sinergi pahing dan benda suci adalah efek jangka panjang.
Perlindungan yang terus-menerus membuat pemilik lebih waspada tapi tidak paranoid. Rizki yang stabil memungkinkan rencana hidup lebih terstruktur dan aman. Aura yang kuat memberi kekuatan psikologis, membuat pemilik mampu menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan fokus. Primbon Jawa menekankan bahwa efek ini tidak instan, tetapi bersifat akumulatif. Semakin sering pemilik menyelaraskan niat dengan benda, semakin kuat energi yang mengalir. Ini seperti menabung energi. Perlimbungan dan keberuntungan menjadi lebih solid seiring waktu. 6. Kesadaran dan tanggung jawab. Efek-efek ini membawa pesan penting. Energi besar datang dengan tanggung jawab besar. Pemilik pahing harus tetap menjaga niat dan konsistensi. Tidak boleh menggunakan energi ini untuk menyakiti orang lain atau pamer. Perlindungan dan keberuntungan yang datang harus digunakan untuk memperbaiki hidup dan lingkungan sekitar. Primbon Jawa menekankan bahwa pahing dan benda suci tidak untuk kekuasaan atau keserakahan, tapi untuk menjaga keseimbangan dan harmoni. Ketika pahing dan benda suci bekerja bersama, perlindungan batin terasa nyata, konflik bisa dihindari. Rizki dan peluang muncul dengan stabil dan terarah. Aura pemilik menjadi kuat, wibawa, dan disegani. Lingkungan sekitar ikut merasakan ketenangan dan harmoni. Efek jangka panjang membangun kehidupan yang lebih aman, stabil, dan berkelanjutan. Singkatnya, ini bukan sihir, bukan jimat, tapi ilmu energi yang bisa dirasakan, warisan leluhur yang tersembunyi dalam Primbon Jawa. Jika semua dijalankan, niat murni, konsistensi, pemilihan benda tepat, dan pemeliharaan energi, pahing akan menjadi sumber perlindungan dan keberuntungan nyata, bukan sekedar simbol atau legenda. Sekarang kamu sudah memahami inti dari pahing dan benda-benda suci. Bukan sekedar hari pasar, bukan sekedar jimat atau benda berharga, tapi sistem energi yang tersembunyi diwariskan leluhur untuk melindungi, menyeimbangkan, dan menarik keberuntungan. Kalau kamu seorang pahing atau dekat dengan energi ini saatnya menyadari satu hal. Kekuatan ada di tanganmu sendiri, bukan hanya di benda yang kamu miliki. Benda-benda suci hanyalah saluran, media yang mengarahkan energi agar bekerja maksimal. Tanpa niat murni, konsistensi, dan pemahaman yang benar, benda itu tidak akan hidup, dan energi pahing tetap liar. Tapi jika kamu menerapkan semua prinsip yang telah kita bahas, memilih benda yang selaras, menjaga niat dan konsistensi, merawat dan menghormati benda tersebut, maka kamu akan merasakan perubahan yang nyata. Aura lebih stabil, perlindungan terasa nyata, rizki mengalir, dan lingkungan sekitarmu ikut harmonis. Ini bukan sekedar cerita atau legenda, tapi praktik energi nyata yang bisa dirasakan. Dan ingat, energi besar selalu datang dengan tanggung jawab. Gunakan perlindungan dan keberuntungan ini untuk kebaikan, untuk memperkuat dirimu, dan untuk menciptakan harmoni di sekitarmu. Jangan sampai energi ini disia-siakan, karena saat disalurkan dengan benar, pahing bisa menjadi teman spiritual yang paling setia dan kuat. Sebelum kita menutup video ini, ada beberapa hal yang ingin kamu lakukan sekarang. Tinggalkan komentar, tulis wetonmu, atau tulis pahing jika kamu pahing, atau ingin tahu kalau penasaran. Aku ingin melihat siapa yang benar-benar siap memanfaatkan energi ini. Like video ini jika kamu percaya bahwa Primbon bukan sekedar mitos, tapi ilmu energi yang bisa digunakan sehari-hari. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita tidak hanya membahas Primbon, tapi membongkar rahasia energi leluhur yang bisa mengubah hidupmu. Dan terakhir, ingat satu hal. Energi pahing itu nyata, benda suci itu nyata, perlindungan dan keberuntungan itu nyata jika kamu mau belajar, menyelaraskan, dan memelihara energi itu dengan benar. Jangan tunggu sampai hidup terasa berat, masalah datang bertubi-tubi, atau rezeki selalu hilang begitu saja. Mulai sekarang, sadari, pilih, dan rawat energi yang sudah melekat padamu. Aku akan menunggu cerita kalian di kolom komentar. Bagikan pengalaman, weton, dan benda suci yang kalian miliki. Karena energi ini bekerja paling kuat jika kita sadar dan konsisten dalam menggunakannya.